Kalian tahu nggak, ada obat-obatan yang setiap hari nih, sehari-hari dikonsumsi sama orang Indonesia. Tapi cara pakainya salah. Bukan salah obatnya, bukan salah dokternya, tapi salah pemahaman. Bahwa di masyarakat sering nih beredar kalau sakit ini, minum ini, dan selanjutnya. Nah, pemahaman yang salah ini bisa beresiko. Nah, di episode kali ini kita akan bahas obat apa sih yang sering disalahgunakan oleh masyarakat luas dan mungkin tanpa sadar kamu juga sering melakukannya. Selamat datang di segmen Curhat Ruang Praktek. Kesalahan pertama, sering beli antibiotik sendiri dan minum antibiotik tanpa indikasi yang tepat. Nah, teman-teman, ini mungkin selalu dan sering banget saya jumpai di praktek sehari-hari. Kalau batuk, pilek baru beberapa hari, teman-teman biasanya udah sering buat minta antibiotik. Nah, celakanya di Indonesia ini pengawasan terhadap peresepan antibiotik itu belum terlalu ketat, sehingga memang sering nih kita jumpai banyak apotek yang menjual antibiotik tanpa resep dokter. Nah, ini sebenarnya disayangkan banget. Kenapa? Satu, kebanyakan dari infeksi nih yang kita alami sehari-hari, baik itu batuk, pilek, radang tenggorokan, itu 80-90%-nya penyebabnya adalah virus. Artinya kalau kamu konsumsi antibiotik, nggak ada manfaatnya. Antibiotik tidak bekerja sama sekali dalam membunuh virus. Kebanyakan penyakit yang disebabkan virus itu sifatnya self-limiting. Artinya akan sembuh sendiri sebenarnya seiring dengan perjalanan waktu. Jadi banyak orang yang konsumsi antibiotik padahal infeksinya virus dan gak ada tempatnya sama sekali untuk pemberian antibiotik. Kedua, konsumsi antibiotik berlebihan itu bisa membunuh flora normal atau bakteri normal yang baik di pencernaan atau usus kita. Nah, ini juga penting banget dan sering diabaikan. Keseimbangan antara flora normal atau ekosistem mikrobiota usus manusia itu penting, teman-teman, dan punya banyak manfaat. Kalau kita sering minum antibiotik tanpa indikasi yang jelas, maka bakteri baik atau flora-flora normal ini juga akan ikut mati. Nah, akibatnya bisa banyak nih. Bisa gangguan saluran cerna seperti diare, kembung, konstipasi. Bisa ada gangguan ekosistem dari mikrobiota usus yang mendatangkan banyak dampak buruk buat kesehatan saluran cerna kita. Jadi jangan sembarangan konsumsi antibiotik. Ketiga, belum lagi kalau kita bahas soal resistensi antibiotik atau antimikroba. WHO udah ngelis ini sebagai salah satu dari 10 besar masalah dengan ancaman global yang sangat nyata. Teman-teman, antibiotik itu pilihannya terbatas. Tapi setiap harinya nih, apalagi dalam setting rumah sakit, di ruang perawatan intensif, saya sering ketemu sama pasien-pasien yang kumannya sudah resisten terhadap berbagai antibiotik. Nah, ini mengakibatkan kita jadi lebih sempit pilihannya dalam memilih antibiotik atau memilih senjata yang mau kita pakai untuk melawan infeksi yang terjadi dalam tubuh seseorang. Bayangkan kalau udah nggak ada lagi senjata atau antibiotik yang bisa kita pakai, maka infeksi itu akan menang atas tubuh manusia dan orangnya akan meninggal karena infeksi yang berat. Jadi jangan abaikan masalah resistensi antibiotik ini, karena ini adalah masalah global yang nyata dan perkembangan dari bakteri yang resisten terhadap obat ini jauh lebih cepat dari penemuan antibiotik kelas atau golongan yang baru. Jadi ini isu penting dan isu utama dari jangan pakai antibiotik sembarangan. Nah, terus kapan dong dok antibiotik boleh dipakai? Antibiotik boleh dipakai kalau memang nih dari segi diagnosis mengarahkan dengan jelas bahwa kecurigaannya ini adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ambil contoh misalnya radang paru-paru atau pneumonia yang memang dokter menduga penyebabnya adalah bakteri. Atau mungkin infeksi saluran kemih, UTI, urinary tract infection,
Juga ada tempatnya pemberian antibiotik. Nah, prinsipnya teman-teman, pilihan untuk penggunaan antibiotik, antibiotiknya apa jenisnya, berapa dosisnya, dan berapa durasi pemberiannya, itu sepenuhnya harus diputuskan oleh dokter. Dokter akan punya pertimbangan klinis, diagnosis atau sakit seperti apa sih yang perlu dikasih antibiotik, mana yang nggak perlu. Ya, jadi sekali lagi jangan sembarangan beli dan konsumsi antibiotik karena ancaman resistensi antibiotik itu sangat nyata. Kita masuk ke obat yang kedua. Nah, ini juga hampir seluruh orang Indonesia, mungkin kamu cek kantong dan tas kamu jajan, kamu juga bawa, yaitu obat MAH. Siapa di sini yang dikit-dikit minum omeprazol atau lansoprazol atau ya antasida gitu ya, obat MAH secara umum. Nah, teman-teman, masalahnya adalah konsumsi obat-obat golongan proton pump inhibitor yang tadi saya sebut ya, contohnya omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, itu juga harus sesuai indikasi dan durasinya juga harus ditentukan oleh dokter. Kenapa? Karena konsumsi obat-obat golongan PPI ini, proton pump inhibitor, jika sudah lebih dari 8 minggu, meningkatkan resiko beberapa hal. Pertama, resiko defisiensi mineral magnesium. Yang kedua, resiko terjadinya infeksi Clostridium difficile di saluran cerna. Yang ketiga, pada lansia, konsumsi obat-obatan ini dalam jangka panjang meningkatkan resiko osteoporosis. Dan yang terakhir, konsumsi obat ini juga meningkatkan resiko defisiensi vitamin B12. Jadi, pada dasarnya tidak semua gejala yang menyerupai MAH atau dalam istilah medis kita sebut sebagai sindroma dispepsia itu harus mendapatkan terapi PPI ini jangka panjang. Ada hal-hal yang memang menjadi indikasi untuk konsumsi PPI jangka panjang. Misalnya kasus GERD nih, dan orangnya sudah diendoskopi ternyata didapatkan gambaran erosif esofagitis atau peradangan kerongkongan yang berat. Nah, yang seperti itu memang mungkin ada tempatnya untuk diberikan obat PPI jangka panjang. Tapi kebanyakan dari kita nih yang bahkan belum pernah berobat ke dokter, belum pernah diendoskopi padahal ada indikasinya, maka sekali lagi, jangan sembarangan konsumsi obat-obat proton pump inhibitor, omeprazol, lansoprazol, dan sejenisnya, karena banyak efek sampingnya. Yang ketiga, nah ini juga banyak disalahgunakan, yaitu konsumsi suplemen dosis tinggi. Siapa di sini yang tiap hari suka minum vitamin C 1000 mg misalnya? Padahal kebutuhan vitamin C manusia sehari-harinya itu 75 sampai 90 mg per hari. Kapasitas penyerapan dari vitamin C oleh tubuh manusia itu juga di 400 mg kira-kira dalam satu hari. Artinya kalau kita mengkonsumsi lebih dari itu, maka sebenarnya akan diekskresikan atau dibuang dengan ginjal oleh ginjal kita ke urin. Jadinya jatuhnya kita mengeluarkan urin yang mahal ya, karena urinnya mengandung banyak vitamin C. Dan bukan cuma itu, kalau kita konsumsi vitamin C dosis tinggi ini terus-menerus, itu juga meningkatkan pembentukan batu oksalat di saluran kencing. Ya, terutama mereka yang beresiko tinggi, misalnya memang sudah punya riwayat batu ginjal sebelumnya. Atau riwayat keluarga batu ginjalnya kuat nih di keluarganya. Nah, yang seperti ini harus lebih hati-hati dalam konsumsi vitamin C. Memang ada kondisi tertentu di mana vitamin C ini diindikasikan untuk dikonsumsi dalam dosis yang lebih tinggi. Misalnya contohnya ya, kita berkaca waktu era pandemi COVID-19, waktu itu memang direkomendasikan vitamin C dikonsumsi 1000 mg. Itu nggak ada masalah karena memang sesuai indikasi. Tapi pada orang sehat, ingat kebutuhan kita nggak sebanyak itu. Vitamin yang kedua, vitamin D. Ini mungkin juga populer banget ya teori vitamin D ini. Ada yang suka konsumsi 10.000 unit per hari, 5.000 dan seterusnya. Padahal idealnya kita periksa dulu teman-teman, berapa sih kadar vitamin D di tubuh kamu.
Orang yang dibilang mengalami defisiensi vitamin D adalah ketika kadar vitamin D-nya di bawah 20 tuh kalau periksa lab. Atau dia dibilang mengalami insufisiensi vitamin D kalau di bawah 30 nilainya dari pemeriksaan lab. Nah, pada orang-orang yang memang mengalami defisiensi vitamin ini, maka ada tempatnya untuk pemberian vitamin D yang dosis tinggi. Tapi kalau ternyata waktu diperiksa kadar vitamin D kamu udah tinggi, maka hati-hati, vitamin D itu vitamin yang larut dalam lemak dan jumlahnya dalam tubuh bisa terakumulasi seiring dengan waktu. Dan ketika jumlahnya terakumulasi dalam jumlah yang terlalu besar, bisa bersifat toksik juga bagi tubuh manusia. Suplemen yang ketiga adalah suplemen yang mengandung antioksidan yang tinggi atau glutathione. Hati-hati nih, ada penelitian terbaru nih yang baru terbit di tahun 2025 ya, mungkin tahun lalu, khususnya pada penderita kanker. Pada penderita kanker yang menjalani kemoterapi, radioterapi, tapi suka konsumsi vitamin yang mengandung antioksidan atau glutathione tadi, itu justru malah bisa bersifat melindungi sel kankernya. Jadi ditakutkan malah bisa mengurangi efektivitas dari terapi kankernya tadi. Kalau seperti ini kan jadinya malah bahaya. Bukannya sel kankernya mati, tapi malah berumur panjang dan aman-aman karena dijagain sama vitamin antioksidan dosis tinggi tadi. Ya, jadi jangan sembarangan konsumsi vitamin yang mengandung glutathione dalam dosis tinggi. Keempat dan yang terakhir nih buat segmen kali ini, allopurinol dan asam urat. Nah, banyak orang Indonesia yang mereka seringkali mendiagnosis dirinya sendiri mengalami serangan asam urat gitu ya, atau gout arthritis. Lalu tiba-tiba minum allopurinol. Nah, teman-teman, gout arthritis adalah peradangan sendi yang umumnya ditandai dengan serangan pertama berupa podagra atau bengkaknya sendi jari ibu jari kaki atau jari jempol kaki gitu ya. Nah, pada saat serangan akut pada orang yang sebelumnya belum pernah minum allopurinol nih, konsumsi obat-obat seperti allopurinol malah akan mengubah komposisi atau metabolisme asam urat dengan drastis dan tiba-tiba. Dan ini malah bisa memperparah serangan. Jadi sebenarnya dianjurkan kalau kamu baru pertama kali nih mengalami serangan gout arthritis, maka yang dikonsumsi bukan allopurinol, melainkan obat-obat golongan NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ya, misalnya seperti ibuprofen, natrium diklofenak, colchicine gitu. Obat-obat seperti itu yang disarankan pada penderita asam urat yang sedang mengalami episode serangan akut. Ya, lain ceritanya kalau memang ini adalah serangan yang kesekian kali dan kamu sudah rutin nih sebelumnya minum allopurinol. Pada kasus seperti itu boleh-boleh aja untuk dikonsumsi, dilanjutkan allopurinolnya. Tapi masalahnya yang saya sering temui adalah banyak orang yang serangan pertama tapi malah belinya allopurinol. Jadi ini satu hal yang salah kaprah juga. Ya, teman-teman, self-diagnosis atau mendiagnosis dan mengobati diri sendiri adalah satu hal yang kita temui sehari-hari di Indonesia dan bukan hal baru lagi, sudah bukan rahasia lagi. Tapi masalahnya yang jadi concern kami para dokter adalah yang kami takutkan justru obat-obat yang kamu konsumsi sendiri ini bisa membawa malah mudarat dibandingkan manfaat. Nah, makanya di segmen Curhat Ruang Praktek kali ini, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar nih. Obat apa sih yang memang benar-benar kamu boleh beli over the counter alias tanpa resep dokter. Misalnya paracetamol ketika demam, itu sih silakan aja. Tapi untuk obat-obat yang tadi kita bahas dan suplemen yang tadi kita bahas, hati-hati. Karena jangan sampai kamu udah spend uang, keluar uang buat beli suplemen dan obat-obatan itu, ternyata malah membawa dampak buruk buat tubuh kamu. Nah, sekian teman-teman buat segmen Curhat Ruang Praktek episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kamu. Like dan share video ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Dr. Marco Vidor, salam sehat.